Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Kasih dengan NPM 2022 415001118, kelas R6C. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya kerjakan dari soal ujian tengah semester metodologi riset. Yang pertama itu, jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa latar belakang sangat penting dalam sebuah proposal riset. Uraikan juga cara menyusun latar belakang yang baik dan logis. Mengapa latar belakang sangat penting? Latar belakang sangat penting pada sebuah proposal riset karena latar belakang ini menjelaskan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Latar belakang menguraikan masalah nyata yang terjadi di lapangan, menunjukkan perbedaan antara teori dan praktik, serta menegaskan urgensi penelitian. Latar belakang juga memperkenalkan variabel yang diteliti, didukung oleh data awal dan literatur ilmiah, sehingga memberikan dasar yang logis, fokus, dan meyakinkan bagi keseluruhan penelitian. Dan tanpa latar belakang proposal yang kuat, proposal akan kehilangan arah dan nilainya. Bagaimana cara penyusunan latar belakang? Yang pertama itu uraikan terlebih dahulu penjelasan secara umum sesuai dengan topiknya, lalu jelaskan materi atau tema yang spesifik sesuai dengan yang diteliti, lalu menjelaskan apa itu variabel Y dan mengapa variabel Y itu penting, sertakan indikator penting dalam variabel Y, lalu mengidentifikasi permasalahan dan menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, memasukkan variabel X, lalu uraikan metode, strategi, atau faktor yang diprediksi bisa menjadi solusi atas permasalahan pada variabel Y. Dan terakhir, menegaskan apa yang diteliti, mengapa penting, dan bagaimana hal itu dilakukan, dan diakhiri dengan pernyataan yang logis. Oke, yang nomor 2, jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimana cara menyusun identifikasi masalah yang baik dan logis. Bagaimana sih cara menyusun identifikasi masalah? Ada 5. Yang pertama itu memulai dari kenyataan. Identifikasi masalah dimulai berdasarkan kondisi nyata di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan, teori, atau aturan. Yang kedua, menentukan penyimpangan, menjelaskan perbedaan antara teori dan praktik atau antara rencana dan pelaksanaan. Oke, yang ketiga, menggunakan data awal sertakan hasil dari observasi, wawancara, atau dokumen sebagai bukti bahwa adanya masalah. Yang keempat, fokus dan spesifik. Merumuskan masalah utama secara jelas, fokus pada variabel yang akan diteliti, dan hindari pembahasan yang melebar. Yang kelima, susun secara logis. Urutkan informasi dengan alur yang runtut dan masuk akal agar pembaca mudah memahami alasan pada penelitian yang dilakukan. Nomor 3, jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa perlu ada batasan masalah. Uraikan juga cara menyusun batasan masalah yang baik dan logis. Mengapa perlu ada batasan masalah? Batasan masalah ini penting untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar tetap fokus dan terarah. Tanpa batasan, penelitian bisa melebar dan sulit dikendalikan. Dengan membatasi variabel, subjek, atau konteks yang diteliti, proses pengumpulan data hingga analisis menjadi lebih efisien. Oke, cara penyusun batasan masalah itu ada 5. Yang pertama itu menentukan fokus penelitian dengan memilih variabel bebas atau X atau terikat atau Y sesuai dengan judul penelitian. Yang kedua, sebutkan secara spesifik siapa yang diteliti dan di mana penelitian dilakukan. Yang ketiga, tentukan materi atau topik yang dibahas serta waktu pelaksanaan penelitian. Yang keempat, batasan masalah harus mendukung tujuan penelitian dan tidak keluar dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Yang kelima, menggunakan kata yang jelas dan spesifik. Oke, nomor 4, jelaskan dengan bahasamu sendiri. Bagaimana hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Uraikan juga cara menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk riset kuantitatif yang baik. Hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian memiliki hubungan yang erat. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, sedangkan tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai dari pertanyaan tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah.
Dalam riset kuantitatif, hubungan ini harus jelas dan searah agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan hasilnya sesuai dengan yang ditentukan sejak awal. Cara menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama itu rumusan masalah. Ada 3 cara, yaitu pertama itu rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan. Yang kedua itu berfokus pada hubungan antar variabel, seperti apakah terdapat pengaruh antara X dan Y, lalu menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan langsung mengarah pada inti permasalahan. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berbentuk pernyataan, lalu merupakan jawaban atau hasil yang ingin dicapai dari rumusan masalah. Menggunakan kata kerja operasional seperti mengetahui, menganalisis, menguji pengaruh, atau mengukur. Selanjutnya sesuai dan sejalan dengan rumusan masalah. Nomor 5, susunlah dalam versi ringkas, uraikan terkait bab 1 pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Judul yang saya ambil pada bab 1 ini adalah pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Latar belakang. Kemampuan berpikir kritis menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki siswa dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Melalui kemampuan ini, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara logis dan mendalam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa masih kesulitan menerapkan konsep IPA dalam kehidupan nyata. Meskipun telah menerima pembelajaran secara rutin, kondisi ini menandakan adanya faktor lain yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Gaya kognitif merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi perbedaan kemampuan berpikir kritis. Setiap siswa memiliki gaya kognitif yang berbeda dalam memproses informasi, seperti reflektif atau impulsif. Gaya reflektif cenderung membuat siswa berpikir lebih dalam sebelum bertindak, sedangkan gaya impulsif lebih cepat dalam respons. Namun, kurang hati-hati. Perbedaan ini tentu berdampak pada cara siswa memahami materi IPA dan menyelesaikan soal yang membutuhkan penalaran. Pemahaman terhadap gaya kognitif siswa sangat diperlukan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Penelitian mengenai pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara keduanya. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi guru dalam merancang strategi pengajaran yang sesuai, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat berkembang secara optimal. B. Identifikasi masalah. 1. Banyak siswa masih memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, siswa kesulitan mengaitkan konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antar siswa. Yang keempat, gaya kognitif diduga berpengaruh terhadap perbedaan tersebut. Yang kelima, pembelajaran belum disesuaikan dengan gaya kognitif siswa. C. Batasan masalah. 1. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 3 Bogor. 2. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8. 3. Materi yang dibahas hanya mencakup topik sistem pernapasan manusia dalam pembelajaran IPA. Yang keempat, penelitian ini fokus pada kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kelima, gaya kognitif siswa, yaitu reflektif dan impulsif, menjadi faktor yang diamati pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang keenam, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. D. Rumusan masalah. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Bogor dalam mata pelajaran IPA pada materi sistem pernapasan manusia? 2. Bagaimana gaya kognitif atau reflektif dan impulsif yang dimiliki oleh siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Bogor? 3. Apakah terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran IPA? Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi gaya kognitif, reflektif, dan impulsif yang dimiliki oleh siswa. 2. Menganalisis tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam pelajaran IPA. 3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa dengan gaya kognitif, reflektif, dan impulsif. 4. Menjelaskan pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. F. Kegunaan penelitian secara teoritis. Menambah pengetahuan tentang hubungan antara gaya kognitif dan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA. Menjadi referensi ilmiah dalam bidang psikologi, pendidikan, dan strategi pembelajaran.
Secara praktis, bagi guru membantu guru memahami cara siswa berpikir, sehingga bisa memilih metode mengajar yang tepat agar kemampuan berpikir kritis siswa meningkat. Bagi siswa, membantu siswa mengenali gaya berpikirnya sendiri, supaya bisa belajar lebih efektif dan berpikir lebih kritis. Bagi peneliti lain, memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk jawaban ujian tengah semester metodologi riset kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.